Anak muda, aku dewa kekayaan. Terima kasih telah membebaskan avatarku. Hari ini akan kuberikan keberuntungan besar padamu. Selamat host, sistem pencari harta karun berhasil terikat. Sistem akan merilis tugas harian dan memperbarui koordinat harta. Sistem pencari harta karun. Lin Xiao. Aku tak suka pengangguran. Kiriman hari ini harus selesai. Kalau tidak, besok jangan masuk. Bos, tenang saja. Hari ini biar harus lembur, antaranku pasti selesai. Cepat bersihkan, lalu antar barang. Pah! Bos licik. Setiap hari kerja seperti kuda, hidup sengsara begini. Kapan berakhirnya? Masa mataku rusak? Tugas hari ini, temukan gelang emas di koordinat yang ditandai. Nilainya 30.000 yuan. Wah! Kalau sistem pencari harta ini nyata, bukankah aku bisa kayak dari berburu harta? Ngapain lagi kirim paket? Hah, koordinat ini kan depot paket kami. Ini, sistem ini bahkan punya petunjuk jalan, lokasi koin emas ini. Mungkinkah gelang emasnya ada di tong sampah ini? Kalau benar ketemu, ngapain lagi jadi orang hina? Tapi tak ketemu. Gelang emasnya, mungkinkah sistem ini bohong? Mungkinkah ini barang senilai 30.000 yuan? Ini emas? Sistem ini nyata. Dengan sistem ini, aku akan kaya raya. Capai puncak sukses. Lihat apa? Aku sudah selesai makan. Masih belum mengantar? Dengan kecepatanmu, walaupun keluargamu meninggal, pesta duka pun tak dapat yang hangat. Tetap lagi, dasar remote. Orang sepertimu, pantas saja diinjak-injak orang. Dengar, kau boleh panggil aku imut, tapi jangan hina rakyat kecil yang bekerja keras untuk hidup. Dengan sistem ini, aku tak perlu lagi merendahkan diri. Dengar ya, bukan kau pecat aku, tapi aku yang berhenti. Ya, aku ini imut, tapi aku akan bangkit. Aku kebanyakan nonton ya. Pegadaian terima gelang emas? Cantik? Ya, cantik.
Bukan. Maksudku, tokomu bagus. Oh, kalau ini, kau terima? Ini galeri seni. Asal barangnya bagus, aku terima. Gelang emas ini, lumayan. Cuma sudah tua, cukup aus. Harganya tak setara yang baru. Jadi, kau terima? Aku tawar 30.000. Kau jual? Tentu. Asyik. Berkat sistem ini, aku bisa hidup bak raja. Semegah ini. Coba lihat, apa yang baru hari ini? Tugas baru. Tugas hari ini, cari ikat pinggang Hermes. Di koordinat ini, barang ini bernilai 100.000 yuan. 100.000. Wah. Tunggu apa lagi? Cepat cari 100.000-ku. Hei, berhenti. Belum bayar. Lihat kumahmu. Jangan-jangan mau kabur? Aku? Kabur? Masih kumuh? Astaga. Wow, putih dan besar ya. Enggak kumuh. Enggak kumuh. Dari aura Bapak, langsung ketahuan bos besar. Bos, mau pertimbangkan upgrade paket? Kalau setelah upgrade, apa ada layanan spesial? Tenang, bos. Setelah upgrade, saya jamin Bapak puas. Oke. Kalau gitu, buatkan sekarang tambah durasi. Siap, bos. Wah, cewek ini meski cantik, tapi tetap ikat pinggang Hermes bernilai 100.000 lebih penting. Cepat pergi. Bos, hari ini saya jamin memberi Bapak perawatan lengkap. Hah? Mana orangnya? Bos, Wanita tadi sangat seram dari sorot matanya. Hampir mau melahapku. Sepertinya ikat pinggang Hermes harusnya di sini. Tapi tempat ini kok rasanya tidak benar. Ini senilai 100.000 yuan, ikat pinggang Hermes. Sudahlah. Masuk dulu lihat. Kak sendirian, mau ku temani nyanyi? Sungguh, cuma nyanyi? Terserah keinginan kakak. Nyanyi dimanapun, bisa. Adik, sepertinya kamu salah paham. Kakak, aku mengerti. Karena sudah datang, ya nikmati saja. Santai sedikit. Sudahlah. Hasil tak mengkhianati usaha. Demi 100.000 yuan, ku bersungguh. Ayo, Eh, tunggu. Mau di sini? tentu baik.
Menurut petunjuk sistem pencari harta karun, ikat pinggang ini harusnya ada di ruang ini. Kakak suka tipe seperti apa? Kelinci kecil atau kucing kecil? Semua aku suka. Aku suka manusia. Jahat. Kakak lucu sekali. Mungkin mau coba keduanya? Perempuan ini terus mengganggu, sulit cari ikat pinggang. Adik, sebenarnya, kakak suka semua. Bagaimana kalau kamu ganti-ganti, perlihatkan ke kakak? Baik. Sekarang ku ganti. Malam ini pasti bikin kakak tak berhenti. Oke. Akhirnya pergi. Akhirnya pergi. Ya ampun. Benar, Hermes. Sistem sialan ini sembunyinya dalam sekali. Meong, Kok sudah balik? Cepat sekali. rupanya kakak suka yang begini? Bukan. Kamu salah paham. Aku mengerti. Aku sudah siap. Kakak, jangan pura-pura lagi. Kesempatan ada di depan mata. Lekas ke sini. Raih dengan kuat. Kalau begini terus, aku bisa dalam bahaya. Harus buru-buru pergi sekarang. Minum dulu bir ini. Semua tips ini untukmu. Kak, akan kutunjukkan caranya. Kak, sudah habis minumnya. Mana orangnya? Ikat pinggang Hermes ini edisi terbatas. Sayangnya bekas pakai. Harganya tidak akan terlalu tinggi. Begini saja, ku tawar 100.000. Bagaimana? Baik, 100.000. Ini setara dengan beberapa tahun gaji kurirku. Di kartu ini persis ada 100.000. Terimalah. Terima kasih. Kak Cheng Cheng. Dia ternyata masih polos ya. Jangan-jangan masih perjaka? Adik Lin Xiao, di sini kakak punya buah persik segar dan juga anggur. Mau coba? Cicip sedikit? Kak Cheng Cheng. Kita kan sedang
Bersik? Hah? Adik Lin Xiao, kau memikirkan apa? Tidak. Tidak ada aku yang berpikir macam-macam. Sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa aku punya pikiran seperti itu tentang Kak Cheng Cheng? Adik Lin Xiao, barang kirimanmu 2 kali ini, kualitasnya bagus. Kedepannya, sering-sering kerjasama ya. Kakak janji, harga tertinggi untukmu. Tentu, tak masalah. Nah, sepakat ya. Jangan ingkar janji. Rp100.000. Harus dipikir matang. Beli apa, ya? Lin Xiao. Kamu ini berapa ini? Ada apa sih? Kenapa belum antar paket? Itu benar-benar. Maaf, bos. Aku ada urusan. Jangan kira dengan ancaman mengundurkan diri. Aku jadi tak bisa apa-apa. Kamu si anak bawang. Tanpamu, perusahaan tetap untung. Low. Aku kan sudah punya sistem pencari harta karun. Ngapain lagi merunduk padanya? Sepanjang hari, menghina orang. Kamu pikir kamu siapa? Hei! Kamu ini sok merasa diri. Penting sekali ya. Percaya tidak satu kataku. Kalian mau di industri ini langsung tamat. Nanti tidur di kolong jembatan saja. Hah, kolong jembatan? Dengar, aku tidak hanya takkan tidur di sana, bahkan akan beli villa dan mobil mewah. Ci! Halo, halo. Misi hari ini, temukan vas naga Phoenix 5 warna, dinasti Ming di lokasi yang ditandai. Nilai harta karun, 1 juta yuan. Apa? 1 juta yuan? Berdasarkan petunjuk, seharusnya di lokasi itu. Harta karun. Berdirilah. Kamu lagi ngapain? Anggap aku nggak ada? Itu, Bang, aku barusan parkir sini. Terus, otakku blank. Aku lupa motornya di mana. Lagi nyari, Aku kok nggak inget. Kamu lewat sini? Bang, tiap hari yang keluar masuk, motornya kan banyak. Kalau sekali lupa, wajar kan? Nggak. Kamu bohong. Jangan-jangan kamu maling motor ya? Salah paham, mana mungkin. Salah paham atau bukan? Ikut gue ke kantor polisi. Langsung ketahuan. Tunggu Bang. Sebentar, sebentar. Tunggu apa lagi? Mau omong? Ngomongnya di kantor polisi? Bang, tunggu dulu. Bang, gini. Duit parkirnya, aku yang bayar. Soalnya barang di motor itu, buat aku, bukan, buat temanku, sangat penting. Gini aja, kamu permudah aja. Aku cari motornya, ambil barangnya, langsung pergi. Oke deh. Aduh, Bang, jaga malam kan capek. Ini duit. Anggap aja, buat jajan malam. Dek. Lihat kamu dermawan gini. Kayaknya bukan maling. Aku barusan salah sangka. Semoga jangan disimpan di hati. Mana mungkin. Lahan parkir ini, ada satpam teladan kayak kamu. Itu, rezekinya tempat ini. Oke. Dadah. Aku pergi dulu. Istirahatlah. ID. Serakah. Astaga. Tanpa kunci, mobil ini tak bisa dibuka.
Untung aku paham sedikit. Satpamnya serakah sekali. Aku harus buru-buru. Sebelum dia sadar, temukan harta karun ini. Kalau dia tahu ada barang mahal ini, pasti direbutnya. Vas berharganya bernilai 1 juta ada di bagasi. Kini waktunya menyaksikan keajaiban. Hartaku kenapa begini? Kenapa bisa begini? Sistemnya error? Tidak. Kalau sistemnya error, uang yang tadi sia-sia dong. Tidak bisa. Harus kucari lagi. Ada apa ini? Oh. Mungkinkah mobil ini punya mekanisme tersembunyi? Jangan-jangan tersembunyi di sini? Wah, mobil ini dipasang alarm. Buruan pergi. Akhirnya mati. Apa yang kau lakukan? Kau tadi ngapain? Jangan-jangan kau maling mobil? Thanks, Satpam. Mana mungkin? Denganmu di sini, siapa berani di depan matamu mengatakan hal seperti ini? Lagi-lagi, lihat mobil ini, tak berharga. Tak guna aku curi. Benar juga. Hati-hati. Jangan picu lagi. Kalau orang lain datang, mereka akan sebaik aku. Ci, was antik? Senilai 1 juta. Akhirnya kutemukan Kak Cheng Cheng, lihat apa ku bawa. Untukmu. Kau cari Cheng Cheng? Kak Cheng Cheng tak ada di toko. Kau pengantar paket. Kenal apa dengan Cheng Cheng? Walau Cheng Cheng ramah. Bukan berarti kau pengantar paket bisa berkhayal. Aku ke sini, cari Kak Cheng Cheng. Ini rumah gadai. Tentu ku bawa barang bagus untuk dijual padanya. Barang berhargamu. Jangan-jangan yang kau peluk, sampah ini. Jangan berlagak, orang sepertimu. Uang roaming sering lihat. Memegang sampah, membual keterlaluan. Pokoknya cari untung. Kalau yang ini benar-benar berharga, Mustahil. direktur uang ya. Berani bertaruh? Anak muda, rayuanmu tak mempan. Tapi, aku salut pada keberanianmu.
Oleh karena itu, aku berani bertaruh denganmu. Baik. Kalau kau kalah, kau harus tunduk dan berlutut, minta maaf padaku, dan mengakui bahwa kau memandang rendah orang lain. Setuju. Tapi kalau kau kalah, untuk selamanya, jangan dekati Cheng Cheng lagi. Setuju. Setuju. Maaf ya, ada urusan mendadak. Perlu keluar sebentar? Membuat kalian menunggu lama? Kak Cheng Cheng, inilah barang berharga yang kubicarakan kemarin. Kemarin kau bilang sangat istimewa. Aku harus periksa baik-baik. Cheng Cheng, kau memang harus teliti menilainya. Jangan-jangan tertipu, barang palsu, nanti repot. Aku percaya pada kemampuan Kak Cheng Cheng. Pasti dia sangat paham dan tahu nilai sebenarnya vas ini. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala? Kamu ini... Masa... Adik Lin Xiao, vas yang ini, dari mana kau dapat? Kak Cheng Cheng, vas ini memang ada masalah? Ada masalah serius. Nak, Cheng Cheng itu ahli penilaian barang antik. Jangan berpura-pura, akuilah cepat, vas ini bermasalah. Tidak mungkin. Pakai barang palsu menipu, masih tak mau mengaku. Nak, aku baik hati, memberi kesempatan kau bertobat. Kamu tak hargai. Jangan salahkan aku kalau aku melapor polisi. Besar-besarkan masalah. Barang palsu apa? Wang Roming. Ini legenda, vas naga Phoenix 5 warna. Apa? Antik dinasti Ming yang sangat berharga itu? Kamu yakin tidak salah lihat? Benar, tidak keliru. Direktur Wang, ingat taruhan tadi? Karena hasilnya sudah jelas. Saatnya kamu tepati janjimu. Cheng Cheng, kamu yakin sudah periksa baik-baik? Aku Cheng Cheng, sejak kecil, sudah ikut keluarga, mempelajari dan nilai barang antik. Tidak mungkin salah. Aku hanya khawatir kamu tertipu dia. Menganggap palsu sebagai asli, sengaja melindunginya. Wang Roming. Lihat aku Cheng Cheng, apakah aku seperti tak bisa bedakan urusan pribadi dan kerja? Lagi pula, adik Lin Xiao, bukan makhluk halus. Mana mungkin dia menipuku? Direktur Wang, pemenang sudah jelas. Sudah waktunya tepati janji, kan? Tak kusangka, aku Wang Roming, setengah hidup penuh kejayaan, bisa kalah oleh seorang kurir. Direktur Wang, pernyataanmu itu salah. Semua pekerjaan mulia. Walau aku hanya seorang kurir, tapi moral dan jiwaku sama mulianya. Tak lebih rendah. Adik Lin Xiao, kamu benar. Bang, saya yang salah berprasangka duluan. Saya minta maaf. Baiklah. Karena kau sudah minta maaf, ya sudah saya maafkan. Kakak Cheng Cheng. Nah, barang berharga ini kakak mau terima? Tentu saja, vas antik ini, saya tawar 1 juta. Setuju. Uangnya belum saya bayarkan. Langsung setuju begitu cepat? Saya percaya kakak Cheng Cheng. Kakak pasti tidak akan menipu saya. Oke. Nah, vas ini sekarang milik kakak. Benar-benar anak polos. Tunggu dulu. Saudara Lin Xiao, saya tadi agak lancang. Sebagai tanda permintaan maaf, saya tawar 2 juta untuk vas ini. Wang Roming, kau mau rebut klien saya? Cheng Cheng, ini bukan namanya rebut klien. Bagaimana bukan? Kita sudah kerjasama bertahun-tahun lamanya. Kau masih menyikut klien saya? Di dunia bisnis, bukankah memang begitu? Hanya untung rugi, bukan urusan pribadi. Barang bagus begini, tentu yang nawar tertinggi yang dapat. Saudara Lin Xiao, setuju dengan saya? Maaf Bang Wang. Saya tidak bisa berbisnis dengan Anda. Kenapa? Karena saya sudah berjanji pada kakak Cheng Cheng. Jadi saya pasti tidak akan ingkar janji. Adik Lin Xiao, kamu. Kalau begitu saya tambah 500.000. Maaf Bang Wang. Kak Cheng Cheng selalu baik padaku. Karena kebaikannya, aku tak akan berubah. Baiklah, kamu sudah putuskan, aku tak akan memaksa. Grup Wang. Wang Roming. Ini kartu namaku. Kalau nanti mau bermitra denganku, hubungi aku saja. Baik. Adik Lin Xiao, apa kamu tak mau jual vas ini ke Wang Roming? Soalnya dia tawarnya lebih tinggi, 1,5 juta.
Karena aku sudah janji. Prioritas untukmu, aku tak akan ingkar. Baik, di kartu ini ada 1 juta, terima. Terima kasih, Kak. Sayang, kakak tak mau curi untung. Begini, kakak beri diriku untukmu. Sayang, kakak beri diriku untukmu. Kak Cheng, apa ini terlalu cepat? Cepat atau tidak? Coba saja tahu. Ini masih siang. Kurang pantas ya. Sayang, tubuh kak ini berharga. Apa kamu mau coba cari di badan kak? Tunggu. Kak, aku baru ingat ada urusan. Aku pergi dulu. Ah. Anak ini rupanya pemalu juga. Aduh, aku hampir tidak bisa napas. Hampir tidak bisa tahan. Maaf, Kak Cheng. Sekarang aku belum sanggup memberimu hidup yang lebih baik. Tunggulah, setelah memakai sistem ini untuk kaya, baru ku balas perasaanmu. Tugas hari ini, temukan giok mentah di koordinat ini. Nilainya 3 juta yuan. 3 juta? Dengan sistem ini, aku bisa jadi kaya. Kekayaan akan segera datang, bukan mimpi lagi. Hah? Koordinat ini kok familiar ya? Ini dekat rumahku. Loh, Lin Xiao? Anak Pak Lin itu? Katanya, kau jadi kurir. Kak Wang, Bibi Liu, lama tak jumpa. Dengar dari ayahmu, kau kerja di kota. Kukira kerjaan hebat. Ternyata kurir. Dulu sih, aku kurir. Tapi sudah keluar. Lin Xiao, jangan ngotot. Lihat anakku, dia juga muda. Tapi di kota, dia mandor. Wah, sebulan dapat 10.000. Lin Xiao, jangan marah bibinya cerewet. Kau kan sudah dewasa. Bukan? Harus lebih paham. Jangan selalu minta uang orang tua. Aku benar-benar pulang bukan buat minta uang. Lagi pula urusanku, jangan kalian yang repot-repot, oke? Sungguh aku bukan pulang minta uang. Kerjaan aja kamu udah keluar. Kalau bukan minta uang, emang pulang buat ngasih uang. Hei, lihat nih, kalian malah benar nebaknya. Lin Xiao, bibi tahu kamu gengsi. Ya, tapi kita kan tetangga sekampung. Kalau emang lagi bokek, ngapain sok kuat? Ayah, ibu, aku pulang. Nak, kamu kenapa pulang? Apalagi kehabisan uang? Ayah kemarin baru jualin beras dapat 500.000. Gimana kalau uangnya aku transfer ke kamu lah? Lihat kan, apa aku bilang, datang ya minta uang. Iyalah. Ayah, anakmu kali ini udah dapat duit banyak. Aku pulang khusus mau balas budi kalian. Akun Anda menerima transfer 1 juta rupiah. Lin Xiao punya 1 juta. 1 juta? Lin Xiao punya 1 juta. 1 juta? Sayang, cubit aku deh. Aku ini lagi mimpi apa enggak? Aduh, ngapain kuat-kuat amat sih? Kalau kamu rasain sakit, berarti itu bukan mimpi. Nak, bukannya sebelumnya kamu kurir, duit sebanyak ini dapat dari mana? Iya nih. Jangan-jangan kamu melanggar hukum ya. Kita harus jadi orang yang jujur. Tenang ayah ibu. Uangku ini kuhasilkan sendiri dengan jujur. Benar-benar jernih. Nanti keluarga kita bisa hidup lebih makmur. Lin Xiao kaya sekali. Tadi aku bicara sampai menyinggungnya ya. Lin Xiao. Maaf ya, bibi tadi bicara tidak enak. Jangan disimpan di hati. Sebetulnya,
Kamu belum menikah, kan? Ya, belum. Jangan hanya sibuk cari uang. Sekarang usia kamu, sudah saatnya menikah. Iya, nak. Ada gadis yang kamu suka? Kalau tidak, Bibi Liu ini perantara nikah yang terkenal di daerah sini. Bagaimana kalau disuruh carikan jodoh? Aku, Lin Xiao, gimana pendapatmu tentang aku? Lin Xiao langsung keluarkan 1 juta. Kalau aku jodohkan Lin Xiao dengan janda Wang, komisiku pasti besar. Iya, Lin Xiao. Mbak Wang itu bunga desa kita. Cocok. Lihat sosok Mbak Wang, pasti bisa punya anak laki-laki. Betul, sudah waktunya berkeluarga. ayah, ibu, sebenarnya aku sudah ada yang suka. Sebenarnya, aku sudah ada yang disukai. Lin Xiao, maksudmu apa? Meremehkanku ya? Sengaja ngomong begitu? Enggak. Bukan itu maksudku. Aku sudah punya yang kusuka. Lagi pula, urusan aku. Nggak usah kalian urusin. Hei, dasar kurir kampungan. Baru dapet 1 juta, langsung berani pilih-pilih gitu. Menurut gue, kau masih kalah dari suami gue yang mati itu? Dasar janda licik, kok kasar amat omongannya. Samain anakku dengan suamimu yang mati. Benar, anakku emang pernah kurir, tapi dari muda udah bisa dapat 1 juta. Mana kalah sama mantan suamimu? Siapa tahu dapat dari mana? Uang segitu? Maksudmu apa? Aku tahu. Di kota mainannya banyak. Ku dengar janda kaya, suka tipe anak muda kayak dia. Kau, Lagi pula kayak kamu, nggak sekolah, nggak punya skill, baru keluar kerja. 1 juta itu dapat dari janda kaya kali? Iya. Kalau Lin Xiao emang pinter, kenapa dia masih jadi kurir? Ya kan? Kau berani bilang anakku jual diri? Kau, Gimana? Kurasa kalian cuma iri. Pergi sana. Keluarga Laulin kami tak butuh kalian. Pergi sana. Keluarga brengsek. Diajak pun aku nggak mau. Betul. Nanti keluargamu nggak bakal dapat menantu. Jangan minta tolong padaku untuk jadi perantara keluarga Laulin. Keluarga Laulin kami tak butuh kalian. Pergi. Sih, Sakit hati. orang-orang ini. sudahlah Bu. Jangan marah lagi. Nah, kalau memang sulit uang 1 juta ini, lebih baik ayah kembalikan. Ayah. Jangan-jangan, ayah juga mengira aku pacaran dengan wanita kaya di kota? Nak, ibu tahu, kamu bukan orang seperti itu. Tapi Bibi Liu, dia perantara nikmat paling terkenal di seantero desa ini. Membencinya. Nanti kamu susah cari jodoh. Benar, kami sudah tua. Tak butuh banyak uang. Uang 1 juta ini kamu ambil saja. Untuk beli rumah, beli mobil, simpan untuk menikah nanti. Ibu, ayah, tenang saja. Anakmu tak hanya akan beli villa dan mobil mewah. Aku juga akan cari menantu yang memuaskan buat kalian. Akan cari untuk kalian menantu yang memuaskan. Nak, kamu belum bangun tidur ya? Anak, ayah ibu tidak menuntutmu kaya raya. Hanya ingin kamu bahagia. Ayah, ibu, Wah, Pak Lin. Anak kita susah payah. Pulang sekali. Sebaiknya jangan bahas topik yang berat seperti ini. Iya. Sekarang kita pulang untuk masakan anak kita. Makanan kesukaannya, iga panggang bumbu kecap. Ayo pulang, aku segera siapkan. Baik. ayah, ibu, aku pasti bikin kalian hidup bahagia. Menurut petunjuk sistem, senilai 3 juta batu giok mentah ini harusnya di pondok ini. si kurang ajar siapa ini? Ini aku, Lin Xiao. Kok kamu di sini? aku datang
cari sesuatu. Oh ya? Kamu baru pulang ke desa hari ini. Cari apa? Sebenarnya barang ibu. Saat jalan-jalan, barangnya jatuh di sini. Jangan pura-pura Lin Xiao. Aku tahu kenapa kau ke sini. Kamu tahu? Aku tahu kenapa aku ke sini. Kamu tahu? Bagaimana kamu bisa tahu? Jangan-jangan kamu bohong padaku? Aku tahu. Aku tahu segalanya. Kakak Wang, kamu mau apa ini? Kamu pasti menyesal. Karena hari ini belum mau menikahiku. Makanya kamu ikut ke sini. Betul kan? Kak Cheng, aku datang ke sini untuk cari barang. Aku tahu. Semuanya aku tahu. Kakak ini sudah paham maksud kamu. Kamu ini rindu sama kakak, ya? Kak Cheng, lagi ngapain, Kak? Kak Cheng? Kak Cheng, kakimu putih sekali. Cantik banget. Bagian lainnya lebih cantik. Mau lihat? Lin Xiao. Aku panas. Oh ya? Ku bantu. Lin Xiao. Kamu imut. Kakak Cheng Cheng, gimana? Adik Lin Xiao, ini cuma batu biasa. Tak ada harganya. Kak, lihat baik-baik. Jangan-jangan keliru. Batu jelek ini tak berharga. Tapi adik Lin Xiao, waktu itu bela aku. Aku tak bisa biarkan dia pulang kosong. Begini, batu ini ku beli 200 yuan. 200 yuan? Kak Cheng Cheng, coba periksa lagi. Kurang, tambah 100. Jadi 300 yuan. Tak bisa lebih. Ini kan batu mentah giok. Seharga 3 juta. Dek, kamu bercanda? Ini batu biasa. 200 yuan saja. Sudah mahal. Kak Cheng Cheng, aku serius. Adik Lin Xiao, jangan karena dimanja, lalu semena-mena menipu kakak. Kalau kamu benar-benar ingin uang, bisa cari cara lain? Kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Maksudku, batu jelek ini nggak bernilai 3 juta. Aku sudah kuduga kamu nggak percaya. Apa ini? Kamu mau ngapain? Adik Lin Xiao, pintunya masih terbuka loh. Jangan sembarangan. Iya ya. Hampir lupa. Kamu... Adik Lin Xiao, kamu sebenarnya mau apa? Kak, aku cuma mau kasih lihat satu barang berharga. Barang berharga? Kalau gitu, bagaimana kalau ke dalam? Nggak mau. Aku nggak mau di dalam. Aku mau lakukan di sini. Aku mau lakukan di sini. Kenapa dia bisa lakukan di sini? Aduh, gimana nih? Adik Lin Xiao, kamu lagi ngapain? Kak Cheng Cheng, lihat. Aku nggak bohong, kan? Ini giok hijau kaisar. Nah, batu ini sekarang harusnya bernilai 3 juta, kan? Giok hijau kaisar. Benar, harganya 3 juta. Tadi kamu, kenapa tutup pintu? Barang berharga begini, takut ada yang lihat, kan bisa merepotkanmu nanti. Begitu rupanya. Maaf ya, adik Lin Xiao, tadi aku salah sangka. Aku kira
Kenapa, Kak? Tadi kamu bilang mau ke dalam? Ada apa di dalam? Mau bikin apa? Biasa aja. Salah dengar kamu nyebelin? Giok ini, aku beli 3 juta. Uangnya nanti ditransfer. Makasih, Kak Cheng. Aku duluan ya. Adik Lin Xiao, belum makan malam? Gimana kalau di sini makan malam? Kakak, masakin kamu mie. Kak Cheng, aku belum lapar. Nggak mau kasih muka? Atau mau yang lain? Dick Lin Xiao telah berubah pikiran? Dick Lin Xiao telah berubah pikiran? Dick Lin Xiao. Kak Cheng, sebelum ke sini, aku sudah makan. Aku nggak lapar. Kalau nggak ada urusan lain, aku pergi dulu. Dick Lin Xiao, uangnya ditolak? Tadi kan bilang mau transfer? Bohong ya? Pikiranku berubah. Di kartu ini ada 3 juta. Kartu bank kakak, enak kan? Enak. Kak Cheng, pasti sengaja. Dia lagi godain aku. Nggak boleh. Aku hampir tak tahan. Cepat pergi dari sini. Itu Kak Cheng. Karena uangnya sudah, aku duluan ya. Batu yang menarik ya. Cheng Cheng ternyata begitu berinisiatif. Aku tak boleh sia-siakan dia. Sepertinya aku harus manfaatkan sistem harta karun untuk cari uang, beli mobil dan rumah, hidup makmur. Coba kulihat, sistem hari ini ada tugas baru apa? Tugas hari ini, temukan peti harta karun. Di koordinat ini, nilainya 5 juta yuan. 5 juta. Tampaknya impianku segera jadi kenyataan. Mana kira-kira lokasinya? Jalan Antik. Vas ini bagus kualitasnya. Berapa harganya? Anda pilihan tepat. Ini adalah yang legendaris, vas 5 warna naga Phoenix zaman Ming. Paling murah, 50.000. 5 juta. 5 juta. Beraninya kau meminta selangit? Kecil manis, Miss Gwen datang-datang saja. Parker. Peti ini berapa? Anda memang jeli. Ini barang tua zaman King. Bernilai 500.000. 500.000? Parker. Beraninya meminta harga setinggi itu? Kamu si manis. Kelihatannya tak punya duit 500.000. Pergi sana. Cepat minggir. Jangan halangi daganganku. Parker. Apa ini? Ini vas naga Phoenix 5 warna. Yang asli, vas naga Phoenix 5 warna. Ada pada temanku. Yang ini jelas. Cuma replika kasar. Berani kau minta 5 juta? Ini jelas penipuan. Omong kosong. Bagaimana kau tahu di mana vas naga Phoenix 5 warna yang asli? Oh, jadi kau akuinya ini palsu? Kau tipu aku. Katakan, kalau rekaman ini kusiapan bisnismu masih bisa jalan? Jangan-jangan, usahaku kecil. Cuma cari makan. Mohon ampun. Maafkan aku. Sudah, aku tak berniat jahat. Jujur, aku suka kota ini. Mau kusimpan barang. Sebutkan saja harganya. Cocok ku beli?
Baik, 5.000. Deal. Nak, jangan beli itu. Kenapa tidak? Kotak usang ini, dia ambil dari rongsokan. Tak sampai 5.000. Jangan ditipu. Lao Sun, apa maksudmu? Aku tak suka kelakuan licikmu. Nak mau beli kotak kayu? Bisa pesan di sini. Semua model ada. Rupanya kau serobot pelanggan. Beli itu haknya. Mau paksa? Kau. Bagus. Burung bangau dan kerang berebut, nelayan untung. Bos, kamu sudah nggak bisa berubah lagi ya. Lagi pula sifat licikmu. Sepertinya rekaman ini pasti kuunggah online. Jangan, aku salah. Aku benar-benar salah. Peti ini 2.000. Bukan. 200 saja. Cukup. 100. Baik, 100. Deal. Adek, kamu nggak mau beli ke tokoku? Ku beri diskon 20%. Lain kali, ya. Pasti lain kali. Ini barang bagus. Bagaimana kalau tanya, Kak Cheng Cheng? Dick Lin Xiao, ada apa? Rindu ya? Kak Cheng Cheng, aku mau tanya, kau terima rempah kuno? Rempah kuno, Dick Lin Xiao? Toko kakak tidak jual itu. Tapi Pak Wang yang dulu berbisnis parfum. Dia pasti mau. Bisa kuhubungi dia? Wah, terima kasih. Kak Cheng Cheng. Kak Cheng Cheng. Kamu Lin Xiao kan? Sial, hari libur begini. Harus lembur. Karena dia, Kamu, asisten Direktur Wang, beliau sedang rapat dengan Kak Cheng. Akan datang agak terlambat. Katanya kamu punya rempah kuno untuk dijual. ya. Ini dia. Rempah kuno yang kamu sebut, nggak mungkin di peti jelek ini kan? Petinya memang agak rusak, tapi tetap sebuah wadah. Yang penting rempah kuno di dalamnya. Jangan-jangan kamu sengaja datang buat isengin aku? Kamu aja belum buka petinya, belum dibuka sama sekali. Langsung bilang nggak ada rempah. Bisa bawa barang bagus apa sih? Kamu cuma penipu jalanan. Kalau di peti ini, benar ada rempahnya? Aku nggak cuma minta maaf, tapi juga panggil kamu Kak. Tapi kalau kamu bohong, aku lapor polisi, bilang kamu penipu. Biar polisi tangkap kamu. Oke, kalau gitu panggilan Kak, hari ini pasti keluar dari mulutmu. Apa ini? Ini kan peti kosong. Tebakanku ternyata benar. Kamu cuma mau buat sensasi. Penipu. Sekarang juga aku telepon polisi. Biar kamu ditangkap. Kamu mau apa? Kamu nggak sadar, saat petinya dibuka, ada aroma wangi? Aroma apa itu bau? Apek dari peti jelekmu. Jangan keras kepala, Nona. Di dalam peti ini, benar-benar kosong. Justru kamu yang keras kepala. Kamu bilang nggak ada apa-apa. Lihat, rempahnya ada di sini. Ini, mana mungkin? Rempah kuno apa? Cuma kayu busuk. Kau bahkan tak bisa mencium aroma rempah kuno. Kemampuan kerjamu juga biasa saja. Kemampuanku biasa. Sejak masuk industri, aku belajar. Dengan Direktur Wang 3 tahun, masa tak bisa bedakan rempah asli dan palsu? Direktur Wang, orang ini bawa sampah dan mengaku rempah. Dia penipu. Tidak mungkin. Mungkin ada kesalahpahaman. Nona, adik Lin Xiao, bukan orang seperti itu. Direktur Wang. Hubunganmu dengan Kak Cheng memang baik. Tapi jangan percaya semua omongannya. Pengalamanmu kurang. Kau tak tahu? Serahkan ke Direktur Wang. Coba pasti tahu. Ini benar rempah kuno. Bukan rempah biasa. Khusus kerajaan. Nilainya mahal. Apa?
Direktur Wang. Coba periksa lagi. Jangan sampai salah. Tak mungkin salah. Ini rempah kuno khusus kerajaan. Tapi aku masuk industri. 3 tahun tak pernah lihat ini. Rempah ini sangat langka. Sulit ditemui. Kau 3 tahun saja. Aku 30 tahun, baru lihat 2 kali. Kalau begitu, Direktur Wang, harganya berapa? Minimal setengah kilo. Kurasa minimal nilai 4 juta. Apa rempah ini sangat berharga? Wah, Bos Wang nawar 4 juta. Kelihatannya tak serius mau beli. Kak Cheng Cheng, bisa bantu tanyakan ke bos-bos lain. Ada yang mau beli? Kebetulan saya kenal banyak bos. Semuanya mau. Jangan. Saudara Lin Xiao, di kartu ini ada 5 juta. Mohon Saudara Lin Xiao, beri muka, jual rempah ini padaku. Deal. Wah, bagus. Adik, sekarang sudah waktunya menepati janjimu. Kakak baik. Adik, ke depannya perhatikan lebih. Jangan pandang rendah orang. Kalau ada waktu, baca lebih banyak. Abang ganteng. Udah punya pacar? Adik Lin Xiao, di umurmu sebaiknya fokus pada career. Benar kan? Iya. Saat ini saya hanya mau cari uang, nggak mau cari pacar. Baiklah. Kak Lin Xiao, kalau mau punya pacar, kapan saja cari saya. Saya tunggu. Kak Cheng Cheng kenapa? Adik Lin Xiao, akhir-akhir ini banyak wanita suka padamu. Kak Cheng Cheng jangan ngawur bicara. Adik Lin Xiao sudah dewasa, sudah waktunya menikah. Tak lama lagi, kakak ini pasti akan dilupakan. Mana mungkin? Lihat. Ini apa? Ini rempah kuno, Aku sengaja sisakan untukmu. besar sekali. Harganya pasti mahal. Harganya tak penting. Asalkan kakak Cheng Cheng suka, sudah cukup. Baguslah. Kasih sayang kakak tak sia-sia. Coba nyalakan. Barang mahal. Memang beda. Lin Xiao. Kepalaku panas. Rempah ini bermasalah? Tidak. Aku tanya Bos Wang dulu. Lin Xiao, jangan lihat ponsel. Aku lebih menarik. Rempah kuno ini adalah afrodisiak kerajaan. Efeknya sangat kuat. Hati-hati pakai. Oh, begitu. Pantasan semalam heboh. Aduh, aku harus cepat beli rumah dan mobil. Lalu lamar kakak Cheng Cheng.
Mobil mewah jutaan ini enak dikendarai. Sekarang mobil sudah ada. Tinggal rumahnya. Aku harus cari uang lewat sistem ini. Aku lihat hari ini sistem update tugas apa? Tugas hari ini, cari ginseng 1000 tahun. Di koordinat ini, harganya 10 juta. Wah, 10 juta. Kalau begitu aku bisa beli rumah cepat. Wah, dijual. Ini tidak boleh. Kalau ini disewa, orang lain duluan. Ginseng berumur 1000 tahunku, bisa diambil orang. Halo, ke kamu ini mau menyewakan ya? Sewanya berapa? Kamu mau sewa toko, sudah telat. Maksudmu apa? Toko ini kemarin sore sudah disewakan. Pemilik barunya segera pasti datang untuk renovasi. Apa? Itu, permisi, apakah Anda pemilik baru toko ini? Ya, tuan ini berdiri di depan tokoku. Ada perlu apa? Tampaknya dia pemilik barunya. Aku harus cari cara, diam-diam. Ambil ginseng di dalam toko. Aku tukang rongsokan. Aku lihat di sini ada papan dijual, cuma mau lihat ada barang rongsokan tidak. Ada. Gue baru ambil alih toko antik ini. Rencana mau hancurin semua, terus direnovasi. Kebetulan lo bisa lihat, ada barang rongsokan apa mau diambil. Apa, lo mau hancurin semua? Waduh, ginseng 10 juta itu? Jangan-jangan udah hancur? Kenapa bro? Makin banyak gue hancurin. Kan makin banyak lo ambil buat lo. Ini kan bagus. Iya, haha. Gue terlalu seneng aja. Oh, Hahaha. ayo masuk ke tokonya. Oke. Masuk, lihat-lihat. Tunggu. Sebentar. Kenapa? Lemari ini ditaruh di sini? Ngalangin banget. Bukan logam, bukan plastik. Tukang rongsokan nggak mau. Mending dihancurin buat kayu bakar. Ini jangan dihancurin. Bro. Kenapa lu kaget-kaget? Lu ini ngapain sih? Gini deh, bos. Gue rasa lemari ini lumayan bagus kok. Dihancurin sayang banget. Jual aja ke gue. Gue bayar segini. 500.000 cukup, kan? Lu yakin? Kalau lo rasa kurang, gue tambahin lagi. Nggak usah. 50.000 deal. Lemari ini tua dan jelek. Nilai 20.000 aja nggak ada. Masa ada yang nawar 50.000? Bener-bener orang bodoh. 50 yuan. Kenapa? Jangan bilang ini mahal ya. Bang, kan kita berbisnis. Tak boleh ingkar janji. Jangan tiba-tiba nawar. Masa sih? Aku cuma tak menduga. Bos ternyata orang yang begitu jujur. Ini, Kamu lihat dulu. Barangku banyak. Kalau sudah, bilang saja. Nanti kita hitung sekaligus. oke. Ini dia ginseng yang bernilai 10 juta. Kaya raya, menikahi Kak Cheng Cheng, segera terwujud. Kenapa dia keluar? Jangan-jangan dia curiga? Ada yang salah? Bong. Cepatan sedikit. Aku lagi sibuk. Kalau dia lihat ginseng di lemari ini, dia bisa urung jual. Coba saja, ginseng ini bisa disembunyikan dulu. Ini? Sistem pencari harta karun telah ditingkatkan. Selamat pengguna berhasil membuka fungsi penyimpanan sistem. Bagus sekali.
Ternyata sistem ini bisa ditingkatkan. Bung, ngapain kamu senyum-senyum? Bos. Tadi aku lagi memeriksa kondisi lemari. Terlalu fokus, jadi tak dengar omonganmu. Ada apa, bos? Oh, begitu. Begini, Bung. Aku mau buka toko teh susu jamu. Nanti minta bantuannya ya. Ajak temanmu. Sering-sering datang. Bos. Sudah kenal, sudah ada jodoh, dengarkan nasihatku. Buka saja toko antik. Siapa kamu ini? Kamu cuma tukang rongsok, mau sok-sokan. Apa orang sukses? Tunggu, lemari ini saya tidak mau. 50 yuan tidak bisa dikembalikan. Uang 50 yuan ini, anggap saja tip dariku untukmu. Cuma kasih 50 yuan. Basa-basi apa orang sukses? Kak Cheng Cheng. Iya, ini... Loh, Kak Cheng Cheng, ini aku... Bajingan. Tidur lalu kabur, tidak bertanggung jawab. Memang kamu yang kukunci. Kak Cheng Cheng, waktu itu benar-benar ada situasi khusus, jadi aku pergi. Aku tidak mau dengar. Aku punya barang bagus. Mau lihat? Tidak mau, bawa pergi. Jangan cari aku lagi untuk bisnis. Kalau tidak lihat, pasti akan menyesal. Aku buka ya. Ginseng berumur 1000 tahun. Wah. Ginseng ini, kepalanya panjang dan padat. Badan ginsengnya penuh dan kekar. Benar-benar ginseng kelas wahid. Aduh, tapi tadi seseorang bilang padaku tidak mau berbisnis denganku. Ya sudah deh. Kalau begitu, lebih baik aku tanya Bos Wang. Hei, kalau kamu pergi hari ini, kamu jangan harap masuk toko aku lagi. Kalau begitu Kak Cheng Cheng, kamu terima atau tidak? Tentu saja aku terima. Tapi, aku masih marah tahu. Kalau langsung dimaafin, terlalu mudah buat kamu. Kalau sekarang gimana? Masih marah? Bunga mawar? Tapi, dari mana kamu dapat ini? Untungnya aku udah siapin. Bunga mawar ini aku simpan di ruang sistem. Suka? Ini kejutan buatmu. Suka. Ginseng ini, aku kasih 10 juta. Aku angkat telepon dulu. Aku harus segera berusaha cari uang biar bisa lamar Kak Cheng Cheng. Coba kita lihat tugas apa yang diupdate hari ini. Sistem bisa hang ya. Pengalaman host cukup. Sistem di-upgrade lagi, fitur mata dewa ditambahkan. Mata dewa. Piano 30.000. Vas Porcelain Ru 400.000. Vas Porcelain Ru 800.000. Kak Cheng Cheng tak ternilai. Aku malah dapat kemampuan untuk melihat nilai benda. Kalau begini, cari harta karun pasti lebih gampang. Cepat lihat tugas baru hari ini. Tugas hari ini. Temukan cangkir teh. Langit biru dinasti Song Utara. Nilainya 50 juta. 50 juta? Berarti kalau aku nemu ini, aku bisa beli villa terbaik di kota A. Loh, kenapa? Koordinat harta karun ini kok bisa berubah terus? Mungkinkah harta ini bisa lari sendiri atau malah kabur?
Ya ampun. Aduh. Hei, mati tidak lihat. Hampir bunuh aku. Sial. Tukang tipu. Bro, kamu baik-baik saja? Pantasan tadi, navigasi sistemnya terus berubah. Ternyata cawan teh porselen Ru, biru langit dinasti Song Utara, senilai 50 juta itu, Ada pada orang ini. Gimana mungkin baik-baik? Kamu nabrak aku sampai tak bisa berdiri. Dengar, kalau enggak ganti rugi, masalah ini tak selesai. Maaf ya, di mobilku ada dashcam. Kalau kamu tetap bilang, aku yang nabrakmu, baik, berani ikut aku ke polisi buat buktikan? aku tiba-tiba kakiku nggak terlalu sakit. Tapi, walau aku nggak cacat, tapi karena kamu nyetir tak lihat jalan, aku jadi kaget. Barang antik dalam karungku hancur karena kamu. Hancur? Cawan teh biru langit. Porselen Ru dinasti Song Utaraku. Jangan-jangan ikut hancur? Biar aman, lebih baik ku cek dulu pakai mata dewa. Fragmen kerajinan modern. Nilai 3 yuan. Untunglah, cuma sebuah kerajinan modern. Bukan yang senilai 50 juta, cangkir teh ruware langit biru dinasti Song Utara. Keramik kerajinan modern. Nilai 30 yuan. Kerajinan modern. Nilai 20 yuan. Aduh, Cangkir teh ruware langit biru dinasti Song Utara. Nilai 50 juta yuan. cangkir teh ini ternyata benar-benar di dalam karung tua ini. Tidak boleh, aku harus tenang. Jangan sampai dia curiga, cangkir teh ini barang antik asli. Alamak, kulihat barang-barangmu. Sepertinya bukan barang lama. Kamu tahu apa? Ini semua adalah barang warisan keluarga. Sudah ada lebih dari 100 tahun. Dengar ya, kamu cuma tidak mau ganti rugi. Iya kan? Bagus, bawa barang palsu untuk merugikan orang, kau kira aku tidak tahu ya? Kalau kamu sengaja mau ribut, baik. Sekarang aku lapor polisi, biar polisi yang urus. Jangan. Jangan lapor polisi, jangan. Maaf. Kakak. Aku salah. Aduh, jangan. Mohon kakak, maafkan saya. Lupakan kesalahan saya kali ini. Ho. Aduh, ini dari masa ayah muda. Beberapa benda peninggalan. Setelah orang tua meninggal, adik saya perlu kuliah bayar uang sekolah. Saya benar-benar tak sanggup. Baru putus asa begini. Saya mohon beri kesempatan, boleh? Maafkan kali ini saja. Sepertinya orang ini tak tahu nilai cangkir teh ini. Biarkan cangkir 50 juta, simpan di karung begitu saja, hampir pecah. Sudah, sekarang cari uang. Semua sulit. Nanti ya, jangan jual barang palsu lagi. Ya. Hei, bos. Saya lihat Anda naik mobil mewah. Uang pasti cukup. Bagaimana barang-barang saya ini Anda beli saja? Anggap berbuat baik. Aduh, saya bersumpah. Dari hari ini, saya berhenti total. Saya tak akan lakukan perbuatan jahat lagi. Jadi mau jual berapa? Mungkin 50.000. Bawa setumpuk barang palsu. Kau minta harga tinggi, 50.000. Baiklah, mending kita laporkan polisi. Salah saya, salah. Meski di karung ada cangkir teh porselen Ru dinasti Song Utara, warna langit, tapi lainnya palsu. Kalau saya langsung setuju kasih 50.000, malah dia akan curiga ada yang ganjil. Jadi berapa? 500. Oke, 500 ya, 500. Masih lebih baik daripada masuk penjara. Sudah lewat. Terima kasih, bos. Sampai jumpa lagi. Yay. Dengan ini, villa impianku itu bukankah akan segera terwujud? Kak Cheng, bagaimana menurutmu tentang barang ini? Apakah ini vas teh warna langit dari Kiln Ru dinasti Song Utara? Katanya, ini adalah barang langka khusus kaisar. Lalu lenyap dalam kekacauan. Sudah lama hilang, cawan ini bisa dibilang harta langka tak ternilai. Adik Lin Xiao, dari mana saja kau dapatkan semua barang langka ini? Kak Cheng, kamu benar ingin tahu? Sungguh, Karena aku punya mata emas berapi. Bisa kenal segalanya.
Kak Cheng Cheng, kenapa ketawa? Tak kusangka. Kau cukup imajinatif. Adik Lin Xiao, kalau memang kau bilang kau punya mata emas berapi, coba tebak. Berapa harga diriku? Kak Cheng Cheng secantik ini, pasti tak ternilai harganya. Pandai kau berbohong. Masa sih? Aku serius. Begini deh, sebentar lagi aku pergi menilai barang. Kau ikut denganku, akan kuperlihatkan kemampuanku. Baik. Aku minta bayar. Bukankah kau ingin pegang tanganku? Dasar. Kartu ini ada 10 juta. Pinnya sama seperti dulu. Aku mau merias wajah dulu. Tunggu sebentar. Sambil menunggu, kulihat dulu, hari ini sistem perburuan harta karun. Memperbarui harta apa? Misi hari ini, temukan mangkuk bertutup bergambar, ikan dan ganggang 5 warna era Jaking. Nilainya 100 juta. 100 juta. Tak kusangka, baru beberapa hari, kau sudah punya mobil mewah. Mobil mewah memang bagus? Jauh lebih baik dari mobilku. Hei kakak Cheng Cheng. Sejak dulu, mobil mewah cocok dengan wanita cantik. Tak kusangka, aku juga bisa merasakannya. Adik Lin Xiao, katanya pria, saat kaya bisa jadi jahat. Jangan kau begitu, ya. Kakak Cheng Cheng, tenang saja. Kursi penumpangku hanya untukmu. Nah, baru benar. Ayo, aku ajakmu cari harta. Adik Lin Xiao, kita mau cari harta karun di sini? Iya, Adik Lin Xiao, ini pasar barang antik. Banyak pedagang di dalam. Suka jual barang palsu. Dikira asli. Aku saja sulit bedakan. Kau cari di sini, mudah tertipu. Bagaimana kalau kita ganti tempat? Kak Cheng Cheng, kita kan sudah bertransaksi berkali-kali. Masa kakak belum tahu kemampuanku? Tapi, Kak Cheng Cheng, kakak tenang saja. Kita justru takkan dirugikan, malah bisa untung besar. Ayo. Toko ini lagi. Rupanya bosnya mau dengar saran ya, tidak buka teh herbal. Saudara, berkat nasihatmu, soal teh herbal, sekarang buka toko antik. Bisnisnya laris sekali. Barang baru masuk. Semuanya di sini. Silakan dipilih. Aku ambilkan minum. Baik. Sepertinya harta karunku ada di barang baru ini. Kak Cheng Cheng, ketemu nih hartanya. benarkah? Dilihat dari jauh saja. Langsung bisa ketemu? Harta karunnya ialah... Cheng Cheng, kamu di sini? Kamu? Kak Cheng Cheng, ini... Bapak Wang. Dia rekan kencanaku. Pernikahan diatur. Kak Cheng Cheng, kau menikah? Apa maksudmu? Perjodohan itu diatur ayahku, tapi aku sudah menolaknya tegas. Dia yang terus mengganggu aku. Cheng Cheng, kau dulu menolak lamaranku. Apa karena dia? Salah. Aku menolakmu karena tak suka padamu. Tak ada hubungannya dengan Lin Xiao. Pasti karena dia kau tertarik. Mana mungkin putri kaya raya memilih dia? Ternyata keluarga Kak Cheng Cheng kaya. Aku harus bekerja keras untuk pantas bersamanya. Wang Deva, memang statusku tak semewahmu. Tapi bukan berarti aku lebih rendah. Suatu hari, Kak Cheng Cheng akan tahu memilihku adalah keputusan terbaik. Kelas sosial ditentukan lahir. Meski kau anak hartawan, sekeras apapun usaha, takkan bisa samai 3 generasi bisnis kami. Lahir bukanlah segalanya. Wang Deva, kau terlalu tinggi hati. Lin Xiao, kalau kau tak terima, bagaimana kalau kita adu? Adu apa? Ini jalan antik. Ya tentu adu nilai antik.
Lin Xiao dengar, jangan terima tantangannya. Kenapa Kak Cheng? Kamu tahu, aku sangat berbakat. Aku ahli menilai barang antik. Adik Lin Xiao, aku tahu kamu ahli menilai barang, tapi dibandingkan keluarga Wang, masih jauh kalah. Keluarga Wang. Dari zaman kakek Wang, yaitu kakek Wang Deva, di generasi itu sudah mulai berbisnis barang antik. Keahlian menilai barang keluarga Wang terkenal di mana-mana. Dan Wang Deva adalah penerus. Keluarga Wang di generasi ini, Hah, Oh, pantasan dia begitu sombong. Sayangnya, hari ini dia bertemu aku. Nasib sial menantinya. Aku punya mata dewa dari sistem. Mengalahkan Wang Deva. Sangat mudah. adik Lin Xiao, aku tahu kamu hebat. Tapi sekarang bukan saatnya. Sok Chako. Tenang saja, Kak Cheng, pasti aku yang menang. Dan dia pasti yang kalah. baik. Kalau begitu hari ini akan kutunjukkan padamu batas dalam hidup. Bukanlah hal mudah. Tapi, aku punya syarat. Lin Xiao, jangan-jangan kamu sudah menyesal? Tidak, aku ingin tambahkan taruhan. Taruhan apa? Yang kalah. Dilarang selamanya mengganggu Cheng Cheng. Lin Xiao, tak dengarkan nasihatku. Nekat adu dengan Wang Deva. Sudahlah, masih jadikan aku taruhan. Kak Cheng Cheng, aku lagi nolongin kamu. Aku cuma pengen dia nggak bakal ganggu kamu lagi. Makanya aku bilang gitu. Kalau kamu kalah, gimana? Santai, yang menang pasti aku. Yang kalah, pasti dia. Oke, aku setuju. Lin Xiao, sejak umur 5, aku udah belajar antik. Sampai sekarang, pengalamannya 30 tahun lebih, pertandingan hari ini. Kamu pasti kalah. Wang Deva, sombong, nggak baik, lagi keras omongan. Nanti, jangan nangis. Wang Deva, pengalamanmu dibangun 3 generasi. Tapi pengalamanku dapat langsung dari sistem level tertinggi. Mari kita lihat, bisakah aku sendiri kalahkan 3 generasimu? Hah, Lin Xiao, hari ini akan kuladen sombongmu ini. Oke, Kak Cheng Cheng. Jadi wasitnya, Baik, kalian berdua cari barang asli di toko ini. Siapa temukan asli? Dialah pemenang. sip. Cheng Cheng, pacar kecilmu ini pasti kalah. Kamu bakal jadi istri Wang Deva. Siap. Mulai, Aku nggak bisa langsung ambil guci bergambar ikan era Jiajing. Ntar malah mencurigakan. Begitu kuambil ini, guci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna era Jiajing. Wang Deva, kau pasti kalah. Barang ini yang kau cari? Sayang, akulah yang dapat duluan. Jadi dari awal, kau sudah awasi aku, mencari harta yang mana, ya kan? Benar. Sudah lama kusadari. Wang Deva, kau licik. Bahkan curang di depan umum. Curang? Ini sih bukan curang. Ini artinya tangan Lin Xiao terlalu lamban. Jadi hartanya baru bisa kuambil dulu. Penerus Wangsi, ahli harta karun. Kalau dengan cara begini, kau menang lomba, kau tak takut kabarnya tersiar, dan malu besar? Terserah katamu. Intinya kalah hari ini. Pasti kau... Belum tentu arah angin. Kalah menang masih misteri. Keramik modern, barang seni, harga 30 yuan. Berapa 30 yuan? Yang ini, guci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna era Jiajing. Ternyata cuma imitasi? Ngapain lihat? Kapal sudah berlayar. Lin Xiao, lebih baik kau nyerah saja. Tinggalkan Cheng Cheng. Betulkah? Menurut petunjuk sistem pencari harta karun, guci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna era Jiajing harusnya ada di toko ini. Tak salah. Inikah yang dimaksud, guci bertutup bergambar ikan dan alga, era Jiajing? Lin Xiao,
Jangan-jangan kamu mau bilang barang rongsokan ini adalah harta yang kau cari? Lin Xiao, kita masih bisa menghentikan pertandingan. Wang Deva, dihentikan sekarang. Tidak akan kenapa-kenapa. Kak Cheng Cheng, tenang saja. Aku pasti tidak kalah. Cheng Cheng, pacar kecilmu ini juga tak bisa diandalkan. Daripada kalah lalu ikut aku, lebih baik sadar sekarang. Terimalah cintaku lebih awal. Jadilah wanitaku. Wang Deva, pertandingan belum usai. Kenapa kamu yakin Lin Xiao pasti kalah? Kurasa dia tahu dirinya akan kalah. Jadi, sengaja mengulur waktu. Jangan buru-buru, pemenangnya segera akan ketahuan. Hah, Guci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna El Jajing bernilai 100 juta yuan. Ternyata, yang ini di tanganku asli. Nah, harta karun pilihanku adalah ini. Lin Xiao, jangan-jangan kamu tahu tak bisa pilih, lalu sengaja ambil yang sama denganku. Untuk putus asa? Putus asa atau bukan. Segera akan ketahuan. Kak Cheng Cheng, sudah kupilih. Mari kita periksa keasliannya. Baik, mari kita mulai. Cheng Cheng, kamu itu gadis yang cerdas. Aku yakin kamu bisa buat pilihan tepat, bukan? Wang Deva, tenang saja. Aku tak hanya akan membuat keputusan paling benar, tapi juga keputusan paling adil. Cheng Cheng, aku sangat suka sikap tinggimu ini. Tapi tak apa, karena kau akan segera takluk padaku. Menurutku, ini cuman pertandingan tak berguna. Lin Xiao si pemula. Mana mungkin menang dariku? Wang Deva, kalau kau sempercaya ini, kenapa dari awal fokus ke kunci incaranku? Namamu ada di guci ini. Begitulah dunia antik. Siapa cepat, dia dapat. Sialnya, kau ragu terlalu lama. Sia-siakan kesempatan emas ini. Baik, Kuumumkan, pemenangnya adalah Pasti aku kan? Wang Deva. Jangan terlalu yakin. Selama aku Wang Deva, menginginkannya. Tak ada yang tak bisa kudapat. Termasuk wanita. Juga sama. Oh ya, siapa kalah siapa menang? Belum tentu. Hasilnya sudah pasti. Hasil akhirnya, kau akan jadi wanitaku. Tia Lin Xiao. Hanya orang rendahan. Sayang, hasilnya akan membuatmu gagal. Kau lancang sekali. Aku penerus keluarga Wang. Buatku marah. Tak takut dibalas Wang? Syaratnya, kau menang. Tapi kalau kau kalah dari seorang amatir sepertiku, kau tak akan dapat dia. Keluarga Wang pun akan malu besar. Berani kau menghina keluarga Wang? Dengan penerus sepertimu. Keluarga Wang memang payah. Baik. Bocah, aku ubah keputusan. Kalau kau kalah, tinggalkan Cheng Cheng. Jilat sepatuku. Dan minta maaf. Wang Deva, kau mau menambah taruhan? Hah? Kau juga mau menambah taruhan? Ya, Jangan naif. Berapapun taruhannya, kau tak akan menang. kenapa Bos Wang? Takut? Ngawur. Aku takut? Katakan. Kalau kau menang, apa maumu? Karena keluarga Wang, salah satu 4 besar, pasti banyak properti. Kebetulan aku butuh villa. Wang Deva yang cari masalah, tak usah kuampuni. Baik, aku tak hanya mau kau minta maaf, tapi juga properti termahal atas namamu. Bagus. Kuhargai nyalimu. Kunci vilanya di sini. Coba ambil kalau mampu. Tapi sejujurnya, kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Cheng Cheng, kalau kau cium aku, di hadapannya, aku bisa pertimbangkan untuk mengalah. Dengan begitu, dia tak akan terlalu malu. Wang Deva,
Kamu tidak hanya terlalu percaya diri, tapi malah sudah sombong. Tapi sayangnya, nasib akan menghukum kesombonganmu. Cheng Cheng, apa maksudmu? Kakak Cheng Cheng, umumkan hasilnya. Beri pelajaran pada Wang Deva ini. Saya umumkan, milik Ling Xiao ini adalah guci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna era jadin yang asli. Asli, Kamu... sedangkan milik Wang Deva ini hanyalah kerajinan tiruan modern. Wah, Apa? Ternyata ada barang asli di antara barang-barang ini, dan malah diambil orang. Sungguh rugi besar. Wang Deva benar-benar kalah dari seorang pemula. Ayo lihat. Kali ini keluarga Wang sungguh dipermalukan. Itu salahnya sendiri. So kaya, Berani main-main dengan gadis di depan umum. anak orang kaya seperti ini harus diberi pelajaran yang keras. Wang Deva. Sekarang waktunya menepati janjimu. Tidak mungkin. Cheng Cheng, pasti kamu yang salah menilai. Keluarga Cheng kami, walaupun tak sebanding keluarga Wangmu, yang memang ahli antik. Tapi soal barang kuno, saya cukup ahli. Masa bisa salah menilai? Wang Deva, jangan-jangan kau mau membalikkan fakta. Beneran balik fakta. Cheng Cheng, jangan-jangan kau nggak tegas sama dia. Makanya, baru buat sertifikat palsu. Ini, Wang Deva, kamu fitnah. aku fitnah? Ini jelas-jelas pilih kasih. Aku... Cheng Cheng, aku mana kurang darinya? Hah? Lepasin aku? Untuk dia, kau bisa ciptakan dusta. Cheng Cheng, kau jangan perlakukan aku begitu. Wang Deva, hasil lomba sudah jelas. Lebih baik kau lupakan Kak Cheng. Terima sajalah kekalahan. Berani kau pukul aku? Memangnya kenapa? Cheng Cheng, kalau tak salah ingat, kan kau punya rumah gadai. Mau apa? Kalau orang tahu, kau demi kepentingan pribadi, bohong soal hasil. Menurutmu, masih adakah yang mau berbisnis denganmu? Wang Deva ada benarnya juga. Bos Cheng kan dekat dengan Lin Xiao. Wajar kalau dia pilih kasih. Betul. Bagaimana kalau ke toko Bos Cheng? Dia seperti kali ini, bohongin hasil penilaian, lalu tekan harga seenaknya? Wang Deva, kau sengaja mengincar saya. Wang Deva, jangan kau lancang di sini, mengancam kakak Cheng Cheng. Hasil identifikasinya adil. Hari ini di sini, penonton yang paham. Semua menyaksikannya. Jangan harap kau bisa memutarbalikkan fakta. Kalau kau tidak puas, kita bisa mencari lembaga yang lebih otoritatif untuk menilai. Saya Lin Xiao, siap menemani sampai akhir. Tadi saya melihat seluruh kejadiannya. Jika kalian tidak keberatan, saya bersedia menjadi penilai, mengidentifikasi ulang keaslian barang berharga ini. Anda adalah... Saya bermargabai, Profesor Arkeologi dari Universitas A. Margabai. Profesor Bai, Anda Profesor Bai? Kakak Cheng Cheng. Kamu kenal dia? Ya. Profesor Bai, tokoh terkemuka di dunia arkeologi. Dulu, beliau temukan banyak barang berharga secara langsung, sangat terkenal dan dihormati. Lin Xiao, bagaimana kalau kita minta Profesor Bai memeriksa sekali lagi? Hasil penilaian beliau jauh lebih terpercaya dari saya. Baiklah. Kalau begitu, mohon bantuan Profesor Bai mengidentifikasinya. Tidak masalah. Jika campur tangan saya bisa meredakan konflik ini, itu adalah perbuatan baik. Bahkan Profesor Bai ikut campur tangan. Tampaknya keadaan ini makin menarik. Wah, Profesor Wang, jam tangan Anda keren sekali. Nona, kamu kenal jam ini? Kalau ingatanku benar, jam tangan Rolex edisi terbatas ini harganya sangat mahal. Di kota A, hanya keluarga Wang yang punya. Anda memang pantas disebut pakar penilai barang antik terkemuka. Sampai harta seperti ini pun ada. Ini hadiah dari anak, teman lamaku, karena tampak bagus. Saja kupakai. Wang Deva, hasil penilaian Profesor Bai, kau akui atau tidak? Profesor Bai terkenal reputasinya. Hasil penilaiannya tentu aku akui. Wang Deva, harap kali ini kau menepati janji. Jangan berkelit lagi. Sistem pencari harta karun tak mungkin salah. Wang Deva pasti akan menanggung akibat perbuatannya hari ini. Dari dua guci ini, memang ada satu yang asli.
Gucci bertutup bergambar ikan alga, berwarna 5 dari era Jiajing. Profesor Bai, jadi yang mana? Yang asli? Sudah kubilang, hasil penilaianku tak mungkin keliru. Kali ini jangan coba-coba mengingkari. Jangan lupa, kunci villamu. Di sini ada banyak penonton yang menyaksikan. Sekarang, jangan coba-coba mengelak. Sang master belum berkata apa-apa. Kalian sudah percaya diri begitu? Meski master tak berkata apapun, tapi gerak-geriknya sudah menjelaskan segalanya. Wang Deva, kali ini jangan harap bisa mengingkari lagi. Benarkah? Kusarankan kalian, jangan terlalu senang dulu. Hah? Profesor Bai, kalau begitu tolong Anda umumkan hasilnya sekarang. Iya, Profesor Bai. Berdasarkan penilaian saya, pemenangnya adalah Bos Wang. Hah? Hahaha. Bagaimana bisa? Ini mustahil. Sistem pencari harta karun tak mungkin salah. Anak muda, pengalamanmu kurang. Saat lihat keliru, itu wajar. Tapi itu bukan aib. Namun, yang penting mengakui kesalahan. Saya... Master, apa mungkin Anda salah lihat? Kenapa? Kalian meragukan kemampuanku? Tidak, Profesor Bai. Lihat kalian menyedihkan. Ingin bantu keluar dari masalah. Tak disangka. Kalian keras kepala tak mau mengakui. Nona muda, kau sebagai pemilik toko gadai. Masa demi perasaan pribadi. Tega berkata, dengan hasil penilaian palsu? Wah, ternyata Bos Cheng benar-benar bohong. Tadi aku lihat dia diganggu, malah kasihan. Ternyata dia adalah orang munafik begini, Ji. Betul. Lin Xiao, Cheng Cheng, jangan cari-cari alasan lagi. Cepat, penuhi janji taruhan. Tak mungkin. Pasti ada masalah di sini. Kau kan lelaki. Harus tanggung jawab atas ucapan sendiri. Sekarang, berlututlah. Jilat kakiku, lalu minta maaf. Anak muda, janji ini kau yang buat sendiri. Orang tua ini tak pantas ikut campur. Lebih baik kau cepat tepati janjimu. Betul. Minta maaf. Kalian tidak boleh ingkar janji. Kerajinan keramik modern, harga 30 yuan. Gucci Wang Deva pasti bukan asli. Profesor Bai ini bermasalah. Anak muda, kau bilang aku berbohong? Benar. Kau memang berbohong. Anak muda sombong. Baru belajar sedikit ilmu permukaan soal barang antik. Sudah sembarangan meragukanku, tidak tahu diri. Memalukan. Sampai sekarang, kau masih tidak mengaku. Profesor Bai, orang yang dihormati, mana mungkin berbohong. Benar, adik Lin Xiao. Profesor Bai sangat dihormati. Jangan-jangan ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Cheng Cheng, jangan cari-cari alasan lagi. Kau ini jelas-jelas melindungi dengan sengaja. Bohong demi kepentingan pribadi. Sekarang urusannya sudah besar. Cuma bilang salah paham, lalu ingin melupakan saja. Aku tidak berbohong soal hasil. Apa aku benar-benar keliru? Kak Cheng, percaya dirimu. Kau tidak salah. Tapi Profesor Bai ini dan Wang Deva sebenarnya satu komplotan. Aku tak kenal Bapak Wang. Manalah mungkin aku bersekongkol dengannya? Lin Xiao, tunjukkan buktinya. Kurasa, kau cuma tak terima kalah, lalu nuduh sembarangan. Buktinya adalah jam tangan di Profesor Bai. Cuma jam tangan doang. Langsung tuduh aku? Bukannya gegabah banget? Jam tangan jenis ini, biasanya kalau dibeli, ada nomor serinya. Profesor Bai, berani tunjukkan nomor serimu? Ini. Wang Deva, berani ungkap catatan belimu? Cocokkan saja nomor seri jam tanganmu dengan Profesor Bai, maka kebenaran akan jelas. Ini privasiku. Kenapa harus kutunjukkan? Awalnya, kau pikir sederhana. Mau Profesor Bai bantu kau curang untuk menang lomba. Sayang, kau dan Profesor Bai sama-sama salah. Pilih barang palsu ini, Gucci tutup ikan alga Jiajing. Profesor Bai, sejak awal kau periksa detailnya, sudah tahu ada masalah. Tapi kau tak bisa langsung menuduhnya di depan umum. Jadi ya, terus bermain peran. Lin Xiao, imajinasimu kaya banget. Sayang tidak jadi penulis. Karena kalian sudah yakin yang saya pilih ini palsu, berani tidak kamu di depan semua orang hancurkan dia?
Saya Lin Xiao, akuilah kalah, akan minta maaf padamu. Cuma barang palsu? Kamu pikir saya takut? Tapi kamu harus pikir matang. Soal benar palsunya Gucci ini, kamu sendiri tahu. Kalau hancurkan pusaka negara, kamu jadi penjahat abadi. Baik, kalau begitu saya buat kalian kalah tanpa sanggah lagi. Saya... Bagaimana? Tidak berani? Tahu kalau rusak jadi penjahat, menjadi penjahat sepanjang masa? Karena kamu tidak berani hancurkan. Berarti yang saya pilih itu benar. Kamu sudah kalah. Saya mau kamu penuhi taruhan, membungkuk minta maaf padaku. Mulai sekarang, jangan ganggu Kak Cheng Cheng lagi. Mau saya penuhi taruhan? Tidak mungkin. Jangan, kamu tidak boleh jatuhkan. Kenapa? Tidak berani menghancurkan? Gucci ini masih baik, kenapa harus dijatuhkan? Profesor Bai memang suka merawat barang ya. Sebenarnya selesaikan ini, sangat mudah. Kita bisa bersama-sama bawa 2 Gucci ini pergi ke lembaga identifikasi terbesar di kota A, periksa ulang sekali lagi, dan siarkan langsung seluruh proses. Profesor Bai, beranikah kamu? Profesor Bai, kertas tak bisa bungkus api. Kalau masalah ini jadi besar, reputasi bersihmu akan oleh Wang Deva dihancurkan semua. Ah, baiklah. Saya yang tua ini memang berbohong. Wahai anak muda, penalaranmu tepat. Gucci yang kau pilih itu adalah yang asli. Gucci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna era Jiajing. Profesor Bai, kau kan berjanji mau bantu saya. Jangan ingkar janji. Diam kau. Aku seumur hidup berprinsip, kalau bukan kau yang mengingatkan utang budi pada keluarga Wang dulu untuk memerasku, aku takkan mungkin melakukan hal hina seperti ini. Profesor Bai, mengapa kau mengingkarinya? Ini, Gucci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna era Jiajing, adalah harta karun Tiongkok. Aku tak tega melihat Wang Deva, demi gengsi, menghancurkan benda ini. Sungguh dosa besar. Maafkan. Anak muda, barusan adalah salahku. Kumohon maafkan aku. Ahli waris penilai harta? Ahli waris penilai harta? Bahkan asli palsu saja tak bisa bedakan. Tak becus menilai. Akhlaknya pun buruk. Memalukan nama keluarga Wang. Benar. Kita harus ungkap aksinya. Ya, ungkap dia. Jangan direkam. Hei, hentikan rekamannya. Jangan rekam. Tuan Wang, ini kunci villa Anda. Aku... Cegat dia. Ungkap habis-habisan. Layak! Adik Lin Xiao, sudah kuduga kau takkan kalah? Seperti keyakinanku, tak akan salah menilai. Adik Lin Xiao, kau sungguh hebat. Ahem. Dek, tadi saya yang berbuat salah. Sebagai permintaan maaf, nah Gucci ini saya terima, harganya terserah Anda sebagai ganti rugi untukmu. Maaf ya, Profesor Bai. Nah, yang ini sudah saya janjikan pada Kak Cheng Cheng, akan diprioritaskan untuknya. Harus tanya dia dulu. Adik Lin Xiao, Gucci bertutup bergambar ikan dan alga 5 warna era Jiajing, bernilai 1 miliar. Saat ini, saya sungguh tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Bagaimana kalau diberikan saja kepada Profesor Bai? 1 miliar? Profesor Bai, bisa Anda terima? Hanya 1 miliar. Akan saya anggap sebagai tanda persahabatan. Semoga ke depannya kita bisa sering bekerja sama. Baik. Dek, hati yang lapang dan sangat setia kawan. Teman seperti Anda, pasti saya ajak berteman. Di kartu ini, kebetulan ada 1 miliar. PIN-nya 4 angka 8. Terima kasih. Kini, saya tidak hanya punya mobil mewah dan villa, tapi juga aset bernilai miliaran. Akhirnya saya bisa melamar Kak Cheng Cheng. Maukah kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Jangan-jangan dia menolak. Aku mau.